Rasulallah, madadtu bimahabbatil muzni, liqa'uka rajai kulli hin, unsur rahmatik ala ummatik kama la rahmati ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Khalil Rahim, ya rahmatan lil alamin. Ya Rasulullah, madah ku persembahkan untukmu dari makhluk pendosa hina ini, yang bahkan malu untuk berharap mendapatkan syafaat darimu, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Khalil Rahim, ya rahmatan lil alamin. Ya Rasulullah, meski zaman-zaman telah berlalu, izinkanlah hamba berkhidmat kepadamu, izinkan hamba yang hina ini melantunkan sholawat kepadamu, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, engkaulah cahaya dan rahmatan lil alamin, ya rahmatan lil alamin, ya rahmatan lil alamin, ya rahmatan lil alamin. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله.
وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Kunuzul hikmah, the prophetic wisdom, mencari berkah rahasia-rahasia hikmah dari para teladan agung sepanjang sejarah. Dalam sebuah riwayat dari keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam, ada kalimat-kalimat yang dengan memandang sesuatu itu kita dinilai beribadah. Misalnya an-nadharu ila wajhil alim ibadah, memandang wajah seorang alim itu ibadah. Kemudian ada tiga hal yang memandangnya itu ibadah. Pertama, membaca Al-Quran. Tentu kita memahami bagaimana bahkan memandangnya saja huruf-huruf dalam Al-Quran itu mengandung keberkahan. Kemudian memandang kedua orang tua. Kita juga memahami memandang orang tua dengan penuh cinta dan kasih adalah juga ibadah. Tapi ada riwayat yang menyebutkan tiga hal ini. Pertama, membaca mushaf, memandang Al-Quran dari mushafnya itu ibadah. Lalu memandang orang tua ibadah. Yang ketiganya itu adalah memandang lautan. Itu yang kadang saya sendiri masih belum dapat terlalu memaknai bagaimana, mengapa memandang lautan itu masuk dalam tiga kategori ibadah itu. Membaca mushaf, kita yakin ibadah. Memandang wajah orang tua, kita yakin ibadah. Lalu memandang lautan ibadah, ada banyak rahasia yang mesti kita gali. Barangkali karena air adalah sumber kehidupan. Khuliqa min ma'in kulla syai'in hayy, diciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Atau karena mungkin kedalamannya, entah. Atau semua itu mengingatkan kita akan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah segala sesuatu yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan majelis zikir? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Irsyadul Qulub dari Ad-Dailami, innal malaikata yamurruna ala majalis zikir. Kalau ada majelis zikir, para malaikat itu memohon izin Allah Subhanahu wa taala untuk turun dan bergabung bersama majelis zikir itu. Fayaqifuna ala ru'usihi, mereka bersama orang-orang yang terjemahan harfiah sebetulnya mereka berhenti, mereka berdiri di atas kepala para pezikir itu. Wa yabkuna libukaihim, menangis dengan tangisan mereka. Wa yu'minuna ala du'aihim, dan mengaminkan doa mereka. Wa idza sa'adu ila sama, dan ketika mereka naik kembali ke langit, yaqulullahu ta'ala malaikati aina kuntum. Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, malaikatku dari mana kalian? Wa huwa a'lamu bihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang mereka. Fa yaquluna rabbana anta a'lam, para malaikat itu berkata, ya Allah Tuhan kami, Engkau jauh lebih mengetahui. Kami menghadiri majlis zikir,
Kami melihat mereka yusabbihunaka wa yuqaddisunaka wa yastaghfirunaka wa yakhafuna nar. Mereka beristighfar kepadamu, mohon ampunanmu, mensucikanmu, mengkuduskanmu, takut akan neraka-Mu dan berharap pahala dari Allah SWT. Kemudian fayaqulu subhanahu, aku bersaksi akan kesaksian kalian, sesungguhnya anni qad ghafartu lahum, aku ampuni mereka, aku amankan mereka dari nerakaku, dan aku wajibkan bagi mereka surgaku. Kemudian malaikat bertanya, Rabbana, Tuhan kami, ta'alamu inna fihim man lam yazkurka. Engkau maha tahu ya Allah, di tengah-tengah majelis itu ada juga yang tidak berzikir kepadamu, ada yang tidak melantunkan tasbih, takdis, istighfar kepadamu. Allah SWT menjawab, qad ghafartu lahu bimujalisati ahli dzikri. Aku ampuni dia, aku ampuni mereka karena duduknya mereka bersama ahli zikir kepadaku. Fa inna dzakirin la yashqa bihim jalisu. Karena siapa saja yang duduk bersama mereka yang mengingatku, berzikir kepadaku, tidak akan pernah celaka. Membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Ta'ala, duduk bersama para pembaca Al-Quran tidak akan membuat kita celaka. Memandang orang tua menjadi ibadah karena duduk bersama mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan celaka. Dan memandang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya keindahan seperti ini adalah ibadah. Insya Allah kita tidak akan celaka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin, Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Para pemirsa Hadi TV, para pecinta keluarga Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam diriwayatkan juga menyampaikan firman-firman Allah dalam bentuk hadis qudsi. Hadis qudsi disebut hadis qudsi karena Allah berfirman, dan firman Allah itu kemudian diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biasanya yang sering dibicarakan dalam hadis qudsi adalah Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, pada suatu hari Nabi Isa menemukan ada orang yang sedang bersujud dan membasahi tempat sujudnya dengan tangisan air matanya. Kemudian Nabi Musa pergi, tidak lama balik lagi, dan dia masih mendapatkan orang itu masih sujud, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sekiranya ia punya keperluan kepada aku pasti akan memenuhinya. Ya Allah, ini hamba-Mu bermohon dengan menangis untuk mengharapkan ampunan-Mu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hei Musa, sekiranya ia bersujud dan mengeluarkan air matanya yang bercampur dengan otaknya, law takhruju dima'uh, sekiranya otaknya itu keluar bersama genangan air matanya, aku tidak akan pernah memberikan ampunan kepadanya. Aku tidak akan memaafkan dia. Nabi Musa bertanya, ya Rabbi, kenapa tidak Engkau ampuni dia? Karena aku lihat jauh dalam lubuk hatinya satu butir zarah kecintaan kepada dunia. Jadi kecintaan kepada dunia
walaupun ia beribadat, walaupun ia memohon ampunan, walaupun ia menangis sampai mengeluarkan otaknya bersama tangisannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memaafkannya sekiranya di dalam hatinya ada sebutir kecintaan sebesar zarah, sebesar debu kecintaan kepada dunia. Sekeras itukah hukuman Allah kepada para pecinta dunia. Bahkan hanya sebesar zarah pun ia tidak akan diampuni segala dosanya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia adalah sumber dari segala kemaksiatan, sumber dari segala kesalahan. Ada kawan saya yang datang sambil membawa kitab hadis qudsi ini, dan di depan saya ia menangis. Kalau sebesar debu kecintaan kepada dunia saja menyebabkan kita tidak diterima taubat kita, lalu sebesar mungkin kecintaan kita kepada dunia itu sebesar gunung. Mungkin bukan lagi sebesar debu, tapi mungkin sebanyak air di lautan, sebanyak butir-butir pasir di tepi laut, atau sebanyak debu-debu yang bertumpuk dalam gunung-gunung di Sahara. Lalu kapan harapan kita di hadapan Allah masih bisa kita pertahankan? Kapan harapan kita akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala diwujudkan? Pada hari ini, alhamdulillah kita berjumpa kembali, dan hari ini kita akan membicarakan akibat-akibat dari kecintaan kepada dunia dan apa tanda-tanda orang yang mencintai dunia. Sekiranya tanda-tanda itu ada pada diri saudara, para pemirsa di TV, adalah kewajiban saudara untuk mencoba menghilangkannya. Sebelum itu, saya bacakan hadis yang saya kutip dari kitab Mizanul Hikmah, juz ke-1 halaman 29, dan saudara juga bisa melihat hadis ini dalam kitab Biharul Anwar, juz ke-67 halaman 225. Saudara juga bisa melihat hadis yang redaksinya hampir sama dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah, antara lain dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, "Man asbaha," barang siapa yang memasuki pagi, wa amsa, dan memasuki petang, wal akhiratu akbaru hammih, sementara perhatian dia yang paling besar adalah hari akhiratnya, ja'alahu Allahul ghina fi qalbih, Allah jadikan kekayaan, kecukupan, kebahagiaan itu dalam hatinya. Wa jama'alahu amrah, dan Allah akan selesaikan segala kesulitannya. Allah bereskan segala urusannya. Walam yakhruj minad dunya, dan dia tidak akan keluar meninggalkan dunia hatta yustakmala rizquh, sampai rezekinya disempurnakan Allah. Jadi barang siapa yang menjadikan akhirat pusat perhatiannya, akbaru hamme, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dirinya merasa kaya dengan dunianya. Dia merasa cukup dengan seluruh kekayaannya. Dan Allah akan bereskan segala urusannya. Dan dia tidak akan keluar dari dunia kecuali Allah sempurnakan bagian rezekinya. Wa man asbaha wa amsa, dan barang siapa yang memasuki pagi dan sore, dan dia menjadikan dunia akbaru hammihi, dia jadikan dunia akbaru hammih, dia jadikan dunia sebagai pusat perhatiannya, fokus hidupnya adalah untuk urusan dunia, ja'alallahul faqra baina ainai, Allah akan menyimpan kefakiran di antara kedua matanya.
Allah akan menjadikan dia merasa miskin terus, merasa perlu terus, merasa kekurangan terus menerus. Ja'alallahu al-faqra baina ainaihi wasyatat alaihi amrah, dan Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Allah akan memperkusut urusannya. Allah akan mendatangkan kesulitan-kesulitan yang tidak bisa diselesaikannya. Walam yanal minad dunya, dan ia tidak akan memperoleh dari dunia illa ma qasamallahu lahu, kecuali yang sudah Allah tentukan baginya. Jadi barang siapa yang menjadikan dunia sebagai fokus perhatiannya, sebagai misi hidupnya itu untuk mengejar dunia, ia akan fakir terus-menerus, ia akan merasa kekurangan terus-menerus, yang mungkin akan terjerumus kepada utang yang tidak akan pernah habis. Wasyatat amrahu, dan kesulitannya akan terus bertumpuk. Dan dia tidak meninggalkan dunia kecuali hanya mendapat rizki yang telah Allah tentukan baginya. Jadi apa ciri cinta kepada dunia? Apa tanda-tanda orang yang mencintai dunia? Tadi disebutkan bahwa kalau orang itu cinta dunia, dia akan merasa miskin terus-menerus, dan kesulitan hidupnya akan terus bertambah. Makin banyak rezekinya, makin banyak juga kesulitan hidupnya. Dan dia tidak akan meninggalkan dunia kecuali apa yang telah Allah tentukan baginya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba waktu menuai benih indah yang engkau semai.